Kenapa, Pak? Kok murung? Bingung Bu Pip. Bingung kenapa? Biasa, ini permasalahan anak di kelas. Oh, Saya kan biasa kalau misalkan ngajar lihat anak itu senengnya rapih, oh, penampilannya rapih. Ya samalah kayak kita kan, rambut kalau laki-laki ya jangan panjang lah. ya, ya. Biasanya kan kalau panjang itu kayak perempuan. Masanya kan saya laki-laki. Jadi udah merasakan kalau rambut panjang itu gimana, rambut pendek itu gimana. Hemat saya kan kalau misalkan anak apa lagi belajar, ya masa-masa belajar lah, itu kan di sekolah juga kita punya aturan. Untuk anak rambut harus pendek, untuk laki-laki jangan panjang, biar kelihatannya tuh selain enak dirasa juga kan sama dia enak juga. Pas saya tegur, waduh anak nggak mau ditegur, nggak terima gitu teguran saya. Bapak maunya gimana tuh? Ya kalau keinginan kita sih seperti itu, silakan ikuti peraturan yang ada di sekolah, terutama yang ada di kelas lah. Sebab kan masing-masing kelas pasti punya peraturan. Saya di kelas memberlakukan aturan seperti itu. Anak-anak semua harus rapi, terutama penampilannya. Itu kan termasuk ke dalam penilaian sikap juga. Benar nggak? Jadi Bapak maunya anak-anak itu ikut aturan? Iya, melaksanakan bukan ikut sebenarnya. Jadi Kira-kira Bapak butuh waktu berapa menit nih untuk diskusi tentang hal ini? ya nggak lama lah. Mudah-mudahan ibu juga punya waktu gitu buat saya, nggak lama, paling nggak nyampe 1 jam lah Oh iya. kayaknya. Nanti kalau kalau lebih dari 1 jam takutnya ada yang ngintip kan, Iya betul. nanti kita Kira-kira dikatain kurang apa. dari 1 jam tuh berapa menit nih Pak? Ya paling sekitar 30 detik lah. Ah, Oh 30 menit aja, 30 menit menit. ya. Oke. 30 menit kita akan berdiskusi tentang apa tadi Bapak maunya anak-anak itu gimana? Itu tentang peraturan, penerapan aturan Jadi terhadap Bapak maunya anak-anak. anak-anak itu mengikuti peraturan kelas ya? Yang ada di kelas. Bapak ngajar kelas berapa? Saya ngajar di kelas 4. Ngajar kelas 4. Kalau SD itu semua pelajaran ya? SD semua pelajaran, kalau wali kelas mah. Kecuali bidang studi kan cuman satu pelajaran semua kelas gitu. Iya, betul. Coba Kebetulan kan, Bapak jelasin dulu dari awal mulanya sampai sekarang kok Bapak bisa sampai kesel kayak gitu, gimana tuh? jadi gini, pertamanya kan kita itu kan kalau di awal semester itu, terutama semester 1 lah, ketika kita perkenalan, kita memperkenalkan diri, kita kasih arahan bahwasanya anak-anak itu kalau dulu mereka di kelas 3, sekarang sudah menginjak di kelas 4. Tentu dengan wali kelas yang berbeda juga kan, wali kelasnya baru juga, Ya, ketemu betul. dengan saya baru. Kemudian selain itu juga kita beritahulah kepada mereka, selain untuk ketertiban dalam belajar, bagaimana cara kita belajar, kita sudah membuat jadwal pembelajaran. Kemudian kita buat organisasi kelas juga, kita tunjuk ketua dan lain sebagainya, anggotanya. Kemudian juga yang nggak kalah penting, kita buat aturan yang ada di kelas. Agar apa tujuannya? Supaya melatih kedisiplinan anak, bukan hanya dalam belajar saja, dalam sikap tingkah laku juga. Penampilan harus disiplin. Itu untuk saya, karena penilaian itu tidak hanya cukup dari kita nilai angka saja kan, pengetahuan betul. saja, dari praktek saja kan gitu. Betul, betul. Tapi dari sikap juga harus kita nilai, karena bagi saya pintar itu nggak cukup, anak itu cerdas itu nggak cukup. Yang kita butuhkan sekarang adalah akhlak. Ya. Dari mana dasarnya? Dasarnya yaitu satu, dari penampilan dulu. Kalau ibu kan lihat barang, misalkan ibu pengen beli handphone, yang pertama kan ibu nggak lihat dalamnya dulu, pasti penampilannya dulu. Iya, betul. Ketika penampilannya oke, handphonenya bagus kan gitu, modelnya apa, kameranya bagaimana, baru
Nah, baru di situ ada harga. Ketika penampilan bagus, harga tinggi. Tapi kalau kita lihat handphone, misalkan nih, kita handphone saja. Udah dilihat handphonenya jelek, pasti udah ketahuan kan, harganya juga Ya, murah ya. kurang. Nah, begitu juga dengan anak. Makanya di awal saya udah kasih kita buat sama-sama peraturan yang disepakati oleh kita juga oleh anak-anak, udah kesepakatan. Kemudian dalam diri anak juga peraturan tentang dirinya, kerapihan terutama untuk anak laki-laki tidak boleh menggunakan gelang. Kalau jam tangan silakan, karena kalau gelang itu kan untuk perempuan ya. Iya, betul. Apalagi pakai anting segala macam, itu saya nggak suka gitu kan. Nah, kemudian untuk rambut silakan laki-laki rambutnya pendek. Bagaimanalah gayanya laki-laki, jangan meniru gaya perempuan. Betul. Nah, itu saya nggak mau itu. Nah, sedangkan untuk perempuan sendiri silakan sekarang untuk menggunakan hijab, menggunakan kerudung. Karena menurut saya kalau udah kelas 4 itu udah menginjak dewasa. Kalau kita lihat masa pubertas itu kan biasanya perubahan anak dari mulai kelas 1 dia masih manja. Ya, Benar nggak, Bu? betul. Kelas 2 manjanya sudah mulai berkurang. Dia udah nggak mau diantar-antar lagi ke sekolah sama ayah ibunya, kan gitu. Ya, ya. Kelas 3 sudah mulai perubahan sikap. Berarti pubertas anak ketika di SD sudah kelihatan. Di kelas 3. Apalagi kalau kita lihat di usia pun udah banyak yang usia 9 tahun ke atas. Sedangkan kalau dalam agama kan usia balik itu minimal 9 tahun bagi perempuan. Betul. Kan gitu. Bagi laki-laki juga sama kan gitu, kalau udah mimpi atau kalau sama sekali belum mimpi itu batasnya sampai 15 tahun itu udah masuk balik ya, Bu ya. Betul. Jadi ketika masuk kelas 4 saya simpulkan karena dia sudah melampaui dari kelas 3 ke kelas 4, saya suruh dalam peraturan anak-anak perempuan silakan menggunakan hijab, pakaian yang tertutup. Itu karena mereka sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk kan gitu. Nah, kembali ke penampilan. Nah, ini yang jadi masalah. Saya biasa di kelas itu tidak terlalu keras terhadap anak, kecuali kalau anak sudah mulai melonjak baru kita agak keras sedikit. Ya. Tapi keras bukan dalam hal fisik. Kita dalam pembelajaran, dalam memberitahu, memperingatkan kan gitu. Tidak sampai main fisik. Karena kalau sekarang kan ada yang namanya hak asasi manusia, itu sangat dilindungi. Kita pegang telinga anak sedikit aja, anak nanti laporannya beda lagi. Ya, benar nggak, Bu? Betul. Guru selalu disudutkan. Ini yang jadi permasalahan buat saya. Kemudian masalah rambut. Tadi di awal saya ingin curhat masalah ini sebenarnya. Cuman Ibu pengennya saya cerita dari awal. Iya, betul. Jadi kan kalau saya harus tahu dulu prosesnya gimana gitu. Kalau ya. saya ceritakan dari awal sebenarnya nggak cukup. Panjang ini. ya? Iya, panjang. Ini kan dari semester 1 sampai semester 2. Iya, betul. Sampai mau kenaikan kelas lagi. Ini butuh waktu 1 tahun, Bu. Iya. Kan 1 semester aja lumayan kan, 6 bulan. Iya. Itu. Ini Jadi, kita cuma 30 menit. permasalahannya Bapak itu inginnya kalau perempuan menggunakan kerudung ya. Iya. Kalau laki-laki maunya rambutnya rapih gitu. Rapi. Itu sudah ditentukan peraturan kelasnya. Alhamdulillah sudah. Nah, kalau untuk perempuan sendiri alhamdulillah mereka sudah banyak sadar ya, Bu, untuk menggunakan kerudung karena itu adalah satu kewajiban untuk seorang muslimah. Ya. Nah, permasalahan yang pokok yang saya pengen curhat nih, bagaimana ini solusinya gitu ke depannya. Ini adalah untuk anak laki-laki. Nah, kalau laki-laki kan nggak pakai kerudung, kan gitu. Iya. Ini masalahnya. Bahaya bakal pakai kerudung. Bahaya gitu. Iya. Saya bilang kalau memang kamu rambutnya pengen panjang kayak cewek, ya udah kamu pakai kerudung aja. Cuman mereka nggak mau kan gitu. Itu. Nah, permasalahannya di kelas sama seperti itu. Ketika saya masuk ke kelas, ada satu anak yang ngeyel kali ya, itu ngeyel kalau bahasa kita. Ketika kita sudah kasih tahu 1 kali
nggak dilirik, Hmm. ya nggak dihiraukan. 2 kali nggak dihiraukan. Padahal kita kasih tahu dengan cara baik-baik kan gitu. Dengan kita kasih contoh dulu, kadang kita sisipkan dulu dalam pembelajaran, khususnya ketika kita belajar yang ada kedisiplinan tentang akhlak. Hmm. Ya, ketika pembelajaran agama lah, kan kita contohkan juga kan kerapihan, kedisiplinan dan lain sebagainya, itu kan bagian dari akhlak juga kan gitu. Ya. Tapi anak yang kita singgung dalam pelajaran itu sama sekali nggak peka. Nggak peka itu Ibu. Nggak peka. Oh ya nggak peka Nah, itu nggak maksudnya peka. itu. Nggak peka. Nah, maaf ya Bu ya, Ya. saya agak batuk. Nggak apa-apa, Pak. Masanya saya ini agak Emosi. emosi. Kenapa Tarik saya nafas, cari teman curhat, mudah-mudahan Ibu bisa kasih solusinya buat saya gitu Bu ya. Kan kalau Ibu keibuan, kalau saya kebapaan. Solusi bisa dari Bapak sendiri Ya, kayaknya. mudah-mudahan begitu. Nah, rambutnya itu Bu, udah panjang. Ada panjangnya segini kalau nggak salah nih, anak. Kadang dia pakai peci. Ketika pakai peci ini nggak ketahuan, Oh, begini. dimasukin peci. Dimasukin. Hmm. Ketika saya periksa rambutnya, sengaja saya bawa gunting, gitu ya. Paling kalau ada yang panjang sedikit saya gunting. Nanti rapihkan ya. Kalau nggak punya uang saya kasih. Nggak baik gimana? Baik Kan sekali gitu. Bapak ya. Baik. Meskipun ya kita pas-pasan lah, namanya juga belum PNS, mudah-mudahan pemerintah ini Semoga diangkat Iya. ya Pak ya, tanpa tes. Amin. tanpa tes, amin gitu. Apalagi pengabdian kita kan cukup lama juga. Iya, iya. Itu mudah-mudahan pemerintah ini sadar dengan perjuangan kita. Nah, Bapak maaf nih sebelumnya. Apakah pada saat membuat peraturan itu disebutkan batasan rambut segimana gitu? Nah, batasannya segimana nih? Ya, kalau untuk anak perempuan, Hmm. bagi saya tidak ada batasan. Ya. Untuk anak perempuan, ya jangan sampai anak perempuan rambut kayak laki-laki. Gitu kan, kayak saya gini kan nggak lucu kan gitu kan. Perempuan bergayalah, perempuan nggak ada ukuran sentimeternya berapa. Tapi kalau untuk laki-laki, ya batas wajar lah, laki-laki pendek paling berapa senti ya sih? Oh, jadi di senti. Nah iya, senti paling juga rapi lah seperti ini, seperti saya kan, ini saya ganteng kan, ini nggak terlalu panjang. Iya, nggak cantik Nah, Bapak, ganteng. intinya saya sebutkan seperti itu. Untuk laki-laki silakan rambut pendek kayak laki-laki. Kita kasih tahu, nggak disebutkan lagi, nih pendek nih, kayak gini nih, ini pendek. Nah, nggak terlalu panjang kan, gitu. Silakan kamu panjang, setelah panjang kamu potong kan gitu. Panjang, kalau udah panjang ya harus dipotong artinya kan gitu. Jangan sampai dibiarkan malah dipelihara. Ada masanya lah nanti kan gitu. Selama dia masih sekolah di SD, silakan ikuti peraturan yang ada di sekolah, terutama yang ada di kelas. Ya. Jadi maunya saya seperti itu. Padahal saya udah kasih tahu secara halus. Bahkan ada temennya yang panjang juga saya potong, dia nggak masalah. Karena memang mereka sadar ini adalah peraturan. Ya. Besoknya dia cukur. Karena sebelum ada razia, sebelum saya bawa gunting, sebelumnya hari-hari sebelumnya saya udah kasih tahu. Silakan rambut laki-laki yang panjang dicukur, dipotong. Tapi ketika anak tidak menghiraukan, saya udah bilang, berarti kan saya nggak salah. Bapak berarti udah ngasih waktu ya? Udah ngasih waktu. Oh, udah ngasih waktu. Kalau tidak dipotong juga, besoknya saya bawa gunting, saya potong rambutnya. Itu juga nggak parah kan? Ya. Saya cuma potong yang panjangnya aja. Kalau diberesin ke tukang cukur juga rapi lagi, nggak sampai habis kan gitu. Cuma dipotong sedikit untuk syarat doang. Nah, yang satu anak ini ketika saya mau potong rambutnya, dia nggak mau. Itu Bu, mau dipotong nangkis, mau dipotong nangkis lagi. Akhirnya mau dipotong lagi nangkis lagi. Nggak saya potong juga dia masih nangkis. Mungkin refleks. Nah ini yang saya nggak suka itu. Yang saya nggak suka itu. Ya. Udah saya nggak potong, sekali dipotong dia masih nangkis. Iyalah ada gunting kan, itu ada tangan saya. Mau saya potong lagi dia nangkis lagi gitu.
Guntingnya mau saya taruh, dia nangis lagi gini, dia mau nangis apa? Ini yang saya nggak suka gitu kan. Iya, iya. Sampai nggak jadi itu sampai saya kesel sebenarnya sekarang juga. Nah, Oh, jadi nggak jadi tuh anaknya dipotong? nggak jadi sampai sekarang. Ini permasalahan saya. Apakah orang tuanya, nih yang jadi pertanyaan saya, apakah orang tuanya tidak menghiraukan, tidak memperhatikan anaknya? Oh ini bagus loh rambut kayak gini, oh ini nggak bagus loh rambut Iya. kayak gini. Nah ini yang jadi permasalahan. Padahal ketika pembagian rapot semester 1 juga orang tua nih, saya pantang kalau pembagian rapot anak yang ngambil nggak mau. Karena tidak setiap hari orang tua ketemu dengan saya. Iya, betul. Saya ingin orang tua kenal dengan gurunya. Jadi Bapak itu permasalahannya anak laki-laki ya ini Ini terutama anak laki-laki. yang rambutnya melebihi batas yang sudah ditentukan. Iya, Nah, yang betul. menentukan itu Bapak selaku guru Iya. atau bersama murid-murid? Saya selaku guru bersama murid-murid. Oh, jadi Karena bareng-bareng. peraturan sudah dibuat di awal. Jadi udah kesepakatan Iya, bersama kesepakatan ya. bersama. Jadi udah kesepakatan bersama. Itu juga padahal sudah ditentukan batasannya ya. Iya, Mungkin betul. tidak melebihi alis gitu ya. Nah, Dan juga itu. tidak melebihi kuping mungkin ya. Telinga. Telinga. Iya. Ya, Kalau gitu. kuping takut dibungkus ya Bu, kayak kuping gajah kan langsung dibungkus. Nah, jadi Betul, nggak, ya. iya nggak ngelebihi telinga. Oh, ya Gitu. tidak melebihi telinga. Jadi sekarang keinginan Bapak itu anak-anak laki-laki khususnya Iya. inginnya rambutnya rapi gitu ya. Iya, Nah, betul. gitu. Jadi rencana Bapak sekarang terutama untuk anak yang tidak mau dipotong itu rencananya Bapak maunya gimana? Paling rencana saya, karena di depan kelas juga karena ini sudah peraturan bersama dan kesepakatan bersama, ketika saya membuat peraturan pun anak yang bersangkutan ada dan anak tersebut tidak menghiraukan. Nah kemudian ketika di semester 1 juga ketika pembagian rapot saya udah undang orang tua, juga saya udah bahas di kelas kita ada peraturan loh seperti ini. Jadi supaya orang tuanya juga memperhatikan anaknya, karena kesuksesan anak itu tidak akan berjalan mulus 100% tanpa adanya dukungan dari orang tua juga. Betul. Jadi rencana saya dalam dekat ini saya ingin memanggil orang tua anak tersebut. Jadi kita diskusi, toh kalau di kelas saya udah berusaha dengan semaksimal mungkin tanpa adanya kekerasan, kan gitu, memperhatikan anaknya. Karena saya sudah anggap ketika di sekolah ini anak bapak itu, anak ibu itu adalah anak saya. Ya. Ketika di kelas. Kelas. Jadi mau saya jadikan hitam, putih kah, merah kah, itu terserah saya. Karena itu adalah tanggung jawab saya ketika di kelas. Jadi kalau saya lihat anaknya tidak rapi, saya mau rapikan, terserah saya dong. Ya. Karena itu adalah anak saya. Karena anak saya tidak bisa dirapikan, kemudian kembali lagi ke rumah. Jadi saya ingin minta kerjasamanya dengan orang tua yang bersangkutan, agar tolonglah perhatikan anaknya, kan gitu. Jadi supaya kompak ya antara Kompak. guru dan juga orang tua. Iya. Nah, kira-kira Pak, ketika Bapak akan melakukan rencana ini, ada gak kendalanya yang akan dihadapi oleh Bapak? Kendala sepertinya pasti ada. Tidak mungkin satu hal tanpa ada lika-likunya gitu ya Bu ya. Nah dalam pemanggilan orang tua pun sama, pasti ada kendala. Ketika saya berikan surat panggilan kemudian saya titipkan kepada anak yang bersangkutan, kita nggak tahu kan, bisa aja anak langsung buka kan Ya, gini, betul. buka pemanggilan orang tua pasti nih tentang masalah saya. Iya, Akhirnya apa kendalanya? Suratnya tidak nyampe. betul. Nah itu. Kemudian ketika saya hubungi melalui WA, maklum orang tua, kecuali kalau orang tuanya aktif perhatian, pasti dia langsung respon. Terkadang juga ketika kita melantungan WA, HP-nya lagi dibawa lah alasannya, kerja oleh ayahnya dan lain sebagainya. Ini kendalanya gitu. Jadi paling solusinya selain kita titipkan juga, kita nitip pesan juga sama temennya yang dekat.
rumahnya. Oh, Itu. gitu. Jadi Iya. surat juga, Surat terus juga. titipan ucapan ke temannya juga ada ya? Iya, melalui WA juga pasti Oh, jadi saya kirim. tiga cara. 3 cara, Oh, mana menggunakan saja 3 nanti yang cara. nyampe. Jadi kan kalau yang surat nggak nyampe, ada ucapan. Mm-mm. Ucapan nggak nyampe, masa sih WA nanti nggak dibaca? Iya, Meskipun betul. 1 atau 2 hari kemudian, ya nggak apa-apa, yang penting nyampe gitu. Mm. Kalau misalkan yang ketiga cara itu juga nggak ampuh juga, ya udah saya datang aja ke rumahnya. Oh, berarti Bapak, kalaupun itu tidak terlaksana Hmm. atau orang tuanya tidak datang, kalaupun dipanggil, Bapak akan datang ke rumahnya. Nah, paling begitu aja. Kan silaturahmi juga baik kan, Bu ya? Iya, betul. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahmi. Ya mudah-mudahan aja saya ke sana. Banyak rezekinya. Iya, Kan betul. gitu ya, Bu ya. Gitu. Mm-mm. Nah, jadi intinya Bapak itu ingin anak-anak semuanya ikut aturan yang sudah dibuat sesuai kesepakatan, gitu Iya. ya. Jadi melaksanakan aturan Mm-mm. gitu yang udah disepakati bersama. Toh nanti ketika anak selepas dari masa-masa belajar, ketika mereka kembali ke masyarakat pun mereka akan hidup dengan aturan yang ada di masyarakat, yang disebut dengan norma masyarakat. Iya, betul. Karena kan yang namanya aturan itu ada yang aturan tertulis yang seperti sekarang saya bahas nih, Bu. Ini kan aturan tertulis yang memang dibuat kesepakatan oleh kita, Iya. antara saya sebagai wali kelas dan murid-murid di kelas, dan juga diketahui oleh orang tua karena saya sebarkan juga kan ke orang tua, nih loh aturan di kelas Oh, jadi 4 gitu. aturannya udah disebarkan ke orang tua? Iya, udah diberitahukan Oh, juga. Jadi orang Jadi tua sudah tahu ya? udah tahu. Jadi kalau memang ada anaknya yang digunting, jangan marah, karena ini sudah aturan bersama kan gitu, dan itu udah sepakat kan itu. Apakah kesepakatan kelas itu Bapak tempel juga di kelas? Ada. Oh, sudah Di kelas ada. juga ada, termasuk di situ organisasi, struktur kepengurusan yang ada di kelas, ketua kelas dan lain sebagainya. Kemudian jadwal piket juga ada di situ, aturan yang berlaku juga di situ ada. Oh, Saya jadi tempel. sudah lengkap ya di situ semuanya. Sudah lengkap, sudah lengkap. Jadi bukan hanya aturan dari saya sendiri, tapi kita buat kesepakatan dan kita tempel juga di kelas supaya anak sadar nih, emang iya kan, memang ini peraturannya. Iya. Lalu apa salah Sudah guru? konsekuensinya Konsekuensinya. ya. Seperti itu. Nah gitu, jadi kembali lagi ke anak-anak, mengapa saya menerapkan hal yang demikian, supaya anak semakin disiplin. Ketika kembali di masyarakat pun satu saat mereka akan sadar dengan aturan yang ada di masyarakat. Kalau dulu kita belajar dengan aturan tertulis yang ada di kelas, nanti ketika kembali ke masyarakat mereka harus ikut norma yang ada di masyarakat. Itu kan aturan tidak tertulis kan Iya, gitu. betul. Kira-kira nih Pak, ketika orang tuanya datang ke sekolah atau misalnya Bapak yang datang ke rumahnya si anak tersebut, Ya. kemudian orang tuanya tidak menerima, bagaimana nih Pak? Kalau memang seperti itu adalah hak asasi orang tua. Tidak menerima, ya sudah, tidak apa-apa, karena ini berada di luar sekolah. Ya, betul. Tetapi ketika masuk lagi di dalam sekolah, berarti aturan yang ada di kelas, aturan yang ada di sekolah yang sudah disepakati itu yang berlaku. Itu. Jadi ketika ibu atau bapak mau menyekolahkan di sekolah ini, berarti ibu dan bapak sudah mau mengikuti aturan yang diterapkan di sekolah tersebut, kan gitu. Kayak gini lah, misalkan saya bertamu ke rumah ibu, Ya, tentu ada aturan yang tidak tertulis di rumah ibu, ada. bener kan? Betul. Berarti saya harus mengikuti aturan yang ada di rumah ibu. Ya. Contoh, ketika masuk ke rumah ibu harus sopan santun, mengucapkan salam dulu. Itu kan, apakah aturan itu ibu tulis di rumah? Tidak. Tidak. Itulah aturan yang tidak tertulis tapi berlaku di rumah ibu. Nah, itu juga saya akan beritahukan kepada orang tua seperti itu. Kalau memang ibu bapak tidak menerima dengan apa yang sudah kita musyawarahkan terkait dengan anak ibu atau anak bapak, ya sudah, nggak apa-apa. Karena ini mungkin aturan yang berlaku di lingkungan rumah ibu, silakan. Tapi ketika masuk lagi ke sekolah, saya akan terapkan lagi
peraturan yang sudah disepakati. Kan gitu. Jadi anaknya bisa pakai wig gitu ya. Nah, silakan mau pakai wig silakan kan gitu. Heeh. Yang penting masuk lagi ke sekolah, saya udah kasih tahu peraturannya seperti itu, tidak mengikuti, saya potong. Kan gitu. Nggak mau dipotong ya udah silakan pindah lah. Cari sekolah yang lain kan gitu, yang memang di sekolah tersebut bebas tidak ada aturan. Tapi saya rasa mustahil kalau dalam satu sekolah nggak ada aturan. Itu Jadi mustahil. semuanya ada aturannya ya, Pak Pasti ya. ada aturan. Jadi supaya anaknya ikut peraturan, Bapak akan memanggil orang tuanya atau datang ke rumah orang tuanya. Nah, Ya, begitu seperti ya. itu paling. Nah, jadi supaya anak itu ikut aturan ya. Berarti kan tadi kan Bapak manggil orang tuanya nih ya. Hmm, Nah, anaknya sudah harus ngikut berarti ya. iya. Nah, supaya itu terus berjalan, jadi anaknya tiba-tiba nanti rambutnya nggak panjang lagi. Iya. Gimana tuh? Nah, berarti peraturan yang sudah kita buat harus dijalankan secara kontinu. Jangan sampai sekarang kita tegas terhadap kerapian anak, besoknya kita nggak tegas. Oh, jadi gurunya yang harus konsisten ya. Konsisten, dari kitanya juga harus konsisten. Kan terus step by step, Jadi harus step by step. dipertanggungjawabkan itu Iya. konsistensinya Ibu ya. pernah dengar nggak? Ada yang namanya batu, dengan setetes air, batu tersebut bisa bolong. Padahal itu air cuma setetes. Kenapa batu yang begitu kerasnya bisa bolong? Karena kontinu, terus menerus diterapkan oleh air tersebut. Satu tetes, satu tetes, satu tetes. Lama-kelamaan ya batu yang keras itu kan bolong. Nah, iya. Nah, begitu juga dengan aturan yang kita terapkan, supaya kedisiplinan ini terus berjalan oleh anak-anak, jangan sampai kita lengah di kelas. Kitanya pun harus konsekuen. Jadi sekarang Bapak udah punya tujuannya ya. Udah ketemu nih solusinya ya. Nah, justru solusi dari Ibu nih. Itu kan tadi Oh, Bapak ya udah udah, ya. nemu solusinya ya. Jadi solusinya Bapak akan datang ke rumah orang tuanya atau Betul. memanggil orang tuanya gitu ya. Nah, Nah, sekarang seperti itu. kemudian untuk mempertanggungjawabkan peraturan itu Bapak harus konsisten. Alhamdulillah. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Sekarang perasaan Bapak gimana nih? Perasaan Masih kesel, saya, Bapak? Masih kesel nggak? alhamdulillah, kalau memang curhatan saya, sebenarnya kekesalan saya udah terluapkan gitu. Gitu ya. Tinggal nanti ke depannya saya harus menata bagaimana cara yang baik untuk berbicara kepada orang tua, karena namanya orang tua kan namanya orang berbeda-beda ya, Bu ya. Betul. Kita berbicara baik-baik, nggak tahu mereka lagi ada masalah, akhirnya Kesel ya. kesel, akhirnya marah-marah juga sama kita kan gitu. Masa iya kita juga harus balik marah? Nah, itu. Iya gitu. Itu aja kayaknya, Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Sekarang udah ketemu solusinya. Tinggal Ya. satu lagi Apa tuh, permasalahannya, Bu. Apa? Ya yang tadi. Ya mudah-mudahan pemerintah gitu kan. Semoga Bapak ini pasti angkat Ya terus sama Allah, saya ya ya. amin. Ya Pak ya. Ya kan Ibu juga udah lama kan, Iya dari kan tahun bersama berapa saya. kan? Iya. Semoga kita semua diangkat ya Pak ya. Amin, amin, amin. Amin. Oh, Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak ya. Sekarang mah udah ketemu solusinya. Bapak udah Alhamdulillah. tenang ya. Alhamdulillah. Sekarang mah bisa tidur nyenyak ya. Alhamdulillah. Tinggal satu lagi itu aja, Bu. Iya. Tinggal solusinya pemerintah memberikan solusi Kepada kita. kepada Iya. kita. Gitu. Kita berdoa aja ya Pak ya. Iya, amin. Terima kasih ya Pak Masa ya. kita mau kayak gini terus ya, Bu ya? Alhamdulillah. Ya Pak, ayo sekarang kita waktunya pulang ya Pak ya. Oke. Ya, semangat terus.